Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati dosen mata kuliah Ilmu Dakwah, Ayahanda Dr. Andes Haji Muilyas UPM AG, dan teman-teman sekalian yang saya hargai dan saya sayangi. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan karunia-Nya yang mana sampai saat ini kita masih diberi nikmat sehat walafiat, sehingga kita masih dapat berkumpul di tempat yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ceramah kali ini, izinkan saya untuk membahas tentang kefarmasian dalam Islam. Nah, pada zaman global ini, teman-teman sekalian, orang menganggap bahwa kemajuan ilmu farmasi berasal dari barat. Padahal, kemajuan yang dicapai barat tersebut tidak lepas dari zaman sebelumnya, yakni dunia Islam. Pada masa kejayaan Islam merupakan masa di mana ilmu farmasi mencapai puncaknya. Tokoh-tokoh ilmu farmasi seperti Jabir bin Ibnu Hayyan, Al-Kindi, Zabur Ibnu Sal, At-Tabri, Ar-Razi, dan Ibnu Sina menjadi orang-orang di barisan terdepan. Bahkan beberapa karya mereka masih dijadikan rujukan dalam ilmu farmasi dan kedokteran hingga abad modern, baik di negara timur maupun di negara barat. Nah, apa yang dilakukan oleh para ilmuwan muslim ini, teman-teman sekalian, adalah bentuk dari manifestasi dari sabda Rasulullah SAW bahwa setiap penyakit pasti ada obatnya. Sabda Rasulullah SAW yang begitu populer di kalangan umat Islam itu memicu para ilmuwan muslim di era kekhalifahan Abbasiyah untuk berlomba-lomba meracik dan menciptakan bermacam-macam obat-obatan. Nah, pencapaian umat Islam yang begitu gemilang dalam bidang kedokteran dan kesehatan tidak bisa dilepaskan dari kejayaan Islam dalam bidang farmasi. Nah, mengikut jejak Rasulullah SAW merupakan suatu keharusan bagi umat Islam, termasuk mewarisi metode pengobatan yang dilakukan Nabi Muhammad SAW. Nah, pengobatan yang dilakukan Rasulullah SAW menggunakan 3 cara, yaitu yang pertama melalui doa atau pengobatan dengan menggunakan wahyu-wahyu ilahi yang lebih dikenal dengan istilah doa-doa matsur yang datang dari Al-Quran dan sunnah Nabi SAW yang sahih. Kemudian yang kedua, menggunakan obat-obat tradisional baik dari tanaman maupun hewan seperti madu, kurma, buah zaitun, gandum, dan lainnya. Kemudian yang ketiga adalah menggunakan kombinasi dari kedua metode tersebut. Adapun mengenai pengobatan melalui obat-obat yang berasal dari tumbuh-tumbuhan, hewan, dan mineral, hal ini tidak asing lagi dalam dunia farmasi. Nah, Rasulullah juga mengingatkan dan melarang berobat dengan sesuatu yang diharamkan dalam Islam, terutama haram zatnya, sebagaimana disebutkan dalam hadis yang akan dibacakan oleh rekan saya, Ainun Mardiah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Muhammad bin Ubadah al-Wasiti, haddatsana Yazid bin Harun, akhbarana Ismail bin Ayyash Muslimin an Abi Imran al-Ansari an Ummi Dardai an Abi Dardai qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha anzala da'a walad dawa'a wa ja'ala likulli da'in dawa'an fatadawaw wa la tadawaw biharamin sihrun. Riwayat Abu Daud, yang artinya telah disampaikan kepada kami oleh Muhammad bin Ubadah al-Wusta, telah menyampaikan kepada kami Yazid bin Harun telah mengkabarkan kepada kami Ismail bin Iyash dari Sa'labah bin Muslim dari Imran al-Ansari dari Abi al-Darda dari bapaknya. Dia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sesungguhnya Allah menurunkan penyakit dan obat dan menciptakan untuk tiap penyakit ada obatnya. Maka berobatlah dan jangan berobat dengan sesuatu yang haram. Hadis riwayat Abu Daud, juz 10 1376.
Kemudian hadis hadis yang telah dibacakan oleh rekan saya tadi itu diriwayatkan oleh Abu Daud dalam Sunan Abu Daud. Meskipun hadis Abu Daud bernilai dhaif, namun dapat dikuatkan atau diangkat menjadi hadis makbul dengan beberapa syaidah seperti hadis berikut yang artinya telah menyampaikan kepada kami Harun bin Abdullah, telah menyampaikan kepada kami Muhammad bin Bashir, telah menyampaikan kepada kami Yunus bin Abi Ishaq dan Mujahid dari Abu Hurairah. Dia berkata, Rasulullah melarang dari obat-obatan yang berasal dari benda yang menjijikkan atau najis. Nah, pelayanan kefarmasian teman-teman sekalian yang baik dan secara islami juga merupakan sebuah tonggak penting dalam perwujudan masyarakat sehat dan beriman, di mana pelayanan kefarmasian bertanggung jawab dalam mengoptimalkan terapi dengan cara mencegah dan mencegahkan masalah terkait obat. Nah, farmasi tidak dapat dipisahkan dari pedoman Islam karena farmasi menyangkut sesuatu yang akan berpengaruh terhadap kesehatan tubuh sebagai nikmat Allah yang paling mendasar. Selain itu, berbicara tentang farmasi berarti menyangkut tentang apa yang dikonsumsi tubuh untuk menyembuhkan penyakit. Dan dalam Islam itu sendiri telah diatur tentang segala apapun yang masuk ke dalam tubuh terkait kehalalan dan keharaman suatu bahan obat. Dengan adanya farmasi, Islam hal ini akan dapat menjawab keresahan kaum muslimin yang takut ibadahnya tidak diterima karena mengkonsumsi obat-obatan yang diduga kuat tidak halal. Nah, untuk kesimpulan di akhir ceramah ini, farmasi dalam Islam memang tidak dapat dipisahkan karena keduanya terjalin hubungan yang erat dalam hal penguatan akidah dan keimanan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam penerapannya sekarang ini dunia farmasi dalam Islam masih sangat lemah dan butuh kerja keras untuk mencegah pengobatan Islami karena sesungguhnya Allah telah menyiapkan obat-obatan setiap penyakit dan Allah tidak memberikan hambanya cobaan di luar kemampuannya. Tantangan sekarang adalah bagaimana mengembangkan kemampuan farmasis secara Islami untuk mencegah kasus yang semakin kompleks di zaman modern ini. Tentunya perlu ditingkatkan adalah kemampuan farmasis dalam memanfaatkan semua karunia Allah di bumi ini yang dapat digunakan dalam pengobatan, tentunya mengutamakan kesehatan. Nah, di akhir ceramah ini saya ingin kita semua berdoa dan berharap semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberi kita hidayah untuk berada di jalan yang benar yang sesuai dengan ajaran Al-Qur'an, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni setiap kesalahan yang kita lakukan, baik yang terniatkan ataupun yang tidak kita sengaja. Nah, demikian ceramah dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala yang Maha benar, dan yang salah, khilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.